Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ramadan Fajar. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dan saya pribadi selalu diberikan kesehatan, dilindungi dari wabah COVID-19 yang sedang melanda Indonesia saat ini, dan selalu dilancarkan rezekinya tentunya. Oke. Di video kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah saya, yaitu teknologi perpipaan. Tentunya dengan topik sistem perpipaan pada gedung perkantoran. Semoga sedikit presentasi di video saya ini akan menambah pengetahuan bagi kalian semua yang menonton video ini. Kemudian saya juga selalu berpesan kepada kalian agar selalu mentaati protokol kesehatan, agar kita bisa ikut mencegah berkembangnya COVID-19 di Indonesia ini agar cepat hilang dan semua kegiatan bisa berjalan dengan normal kembali, seperti perkuliahan juga bisa dilakukan secara tatap muka. Semoga besok setelah memasuki tahun yang baru juga bisa memasuki ke kehidupan yang baru atau new normal bisa kita jalani. Oke, sebelum kalian nonton video ini sampai selesai, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya agar kalian tahu jika saya ngupload video lagi. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tugas teknologi perpipaan dengan topik sistem perpipaan pada gedung perkantoran. Disusun oleh saya, Ramadan Fajar Angesti, dengan NIM 183-213. Oke, sistem plumbing adalah sistem perpipaan dalam suatu bangunan atau gedung berlantai satu ataupun bertingkat. Fungsi dari peralatan plumbing adalah yang pertama, untuk menyediakan air bersih ke tempat-tempat yang dikehendaki dengan tekanan yang cukup. Dan kedua, membuang air kotor dari tempat-tempat tertentu tanpa mencemari bagian penting lainnya. Fungsi pertama dilaksanakan oleh sistem penyediaan air bersih dan yang kedua oleh sistem pembuangan. Jenis-jenis peralatan plumbing dalam artian khusus, peralatan plumbing meliputi 1. Peralatan untuk penyediaan air bersih atau air minum. Kedua, peralatan untuk penyediaan air panas. Ketiga, peralatan untuk pembuangan dan fan. Keempat, peralatan saniter atau plumbing fixture. Dalam artian lebih luas, selain peralatan-peralatan tersebut di atas, peralatan plumbing juga mencakup 1. Peralatan pemadam kebakaran. 2. Peralatan pengolah air kotor atau tangki septik. 3. Peralatan penyediaan gas. 4. Peralatan pengolah sampah. 5. Peralatan untuk mencuci atau laundry, dan berbagai instalasi pipa lainnya. Kemudian perencanaan sistem plumbing ada beberapa tahapan. Yang pertama, rancangan konsep. Dalam menyiapkan rancangan konsep sistem plumbing, hal-hal yang harus diketahui: 1. Jenis dan penggunaan gedung. 2. Denah bangunan. 3. Jumlah penghuni. Kemudian tahapan kedua ada penelitian lapangan, yakni penelitian lapangan merupakan bagian dari pekerjaan, perencanaan, dan perancangan. Penelitian lapangan tidak hanya berarti kunjungan ke lokasi pembangunan gedungnya dan melihat situasi setempat, tetapi mencakup pula perundingan dengan instansi pemerintah yang berwenang, menjajaki pendapat instansi pengairan setempat, serta penelitian yang menyangkut hak penggunaan air dan pembuangan. Kemudian ketiga ada rencana dasar. Dalam tahap ini disiapkan dasar-dasar perancangan dengan menggunakan rencana konsep serta data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Antara lain perlu dilakukan pertemuan dengan pemilik gedung atau perancang gedung, kemudian penyesuaian dengan persyaratan gedung maupun peralatan lainnya. Kemudian tahapan berikutnya ada rancangan pendahuluan. Berdasarkan rencana dasar yang telah dibuat, kapasitas dari sistem dan
peralatan plumbing dipelajari lebih detail dengan menggunakan gambar-gambar pendahuluan di bangunan. Kemudian tahapan terakhir ada rancangan pelaksanaan. Setelah rancangan pendahuluan diperiksa dan disetujui oleh pemilik gedung ataupun perancang gedung, perhitungan dan gambar-gambar pelaksanaan dapat disiapkan. Selain itu, juga disiapkan dokumen spesifikasi dan perkiraan biaya pelaksanaan. Kontraktor pelaksana akan membuat penawaran biaya pelaksanaan berdasarkan gambar rancangan dan spesifikasi tersebut, yang akan menjadi bagian penting dari dokumen kontraknya dengan pemberi tugas atau pemilik gedung. Di samping itu, kontraktor pelaksana akan menyiapkan pula gambar-gambar kerja atau shop drawing untuk menunjukkan atau menegaskan detail pemasangan. Kemudian, perencanaan sistem penyediaan air bersih. Sistem penyediaan air bersih. Pada saat ini, sistem penyediaan air bersih yang banyak digunakan dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Sistem persambungan langsung. Dalam sistem ini, pipa distribusi dalam gedung disambung langsung dengan pipa utama penyediaan air bersih, misalnya pipa utama di bawah jalan dari PDAM. Kemudian B. Sistem tangki atap. Dalam sistem ini, air ditampung terlebih dahulu dalam tangki bawah, dipasang pada lantai terendah bangunan atau di bawah muka tanah. Kemudian dipompakan ke suatu tangki atas yang biasanya dipasang di atas atap atau lantai tertinggi bangunan. Dari tangki ini, air didistribusikan ke seluruh bangunan. Kemudian C, sistem tangki tekan. Prinsip kerjanya, air yang telah ditampung dalam tangki bawah, seperti halnya pada sistem tangki atap, dipompakan ke dalam suatu bejana atau tangki tertutup sehingga udara di dalamnya terkompresi. Air dari tangki tersebut dialirkan ke dalam sistem distribusi bangunan. Pompa bekerja secara otomatis yang diatur oleh suatu detektor tekanan yang menutup atau membuka saklar motor listrik penggerak pompa. Pompa berhenti bekerja kalau tekanan tangki telah mencapai batas maksimum yang ditetapkan dan bekerja kembali setelah tekanan mencapai batas minimum yang ditetapkan pula. Untuk sistem tangki atap dan sistem tangki tekan ini digunakan apabila sistem sambungan langsung tidak bisa diterapkan. Kemudian, kekurangan dari sistem tangki tekan sendiri adalah fluktuasi tekanan yang besar. Setiap beberapa hari harus ditambahkan udara gempa pada tangki tekan. Kemudian, hanya untuk sistem penyediaan air saja, tidak sebagai sistem penyimpan air. Dan yang terakhir, pompa akan sering bekerja karena jumlah air yang tersimpan sedikit. Di samping ada kekurangannya, tentu ada kelebihannya, yakni lebih menguntungkan dari sisi estetika karena tidak menyolok. Kemudian, mudah perawatannya karena dapat dipasang dalam ruang mesin bersama pompa-pompa lainnya. Dan terakhir, harga awal yang lebih rendah. Macam-macam sistem tangki tekan ada dua, yakni sistem hidrosel dan sistem tangki tekan dengan diafragma. Dan yang terakhir ada sistem tanpa tangki. Tetapi untuk tanpa tangki ini tidak berlaku di Indonesia karena tidak digunakan untuk umum dan dilarang di Indonesia. Kemudian tangki-tangki air, pemasangan tangki dalam bangunan. Pemasangan tangki di lantai bangunan. Ini di sebelah kanan ini ada contoh sistem pemasangan tangki di lantai bangunan. Ada 3 macam model. Ada A, B, C, bisa untuk kalian pahami sendiri. Yang ini bak penampung dan bak penampung air kotor dan air bersih ini harus dipisahkan lebih dari 5 meter maksud saya. Kemudian B, ruang bebas. Untuk pemeriksaan sekeliling tangki. Dalam pemasangan tangki air diperlukan ruang bebas yang cukup di sekeliling tangki untuk pemeriksaan dan perawatan. Kemudian C, pemasangan pipa-pipa dalam peralatan sekeliling tangki. Pemasangan pipa-pipa dan peralatan seperti pompa, ketel uap, mesin refrigerasi yang melintang di atas plat tutup tangki harus dihindarkan. Apalagi pipa-pipa yang akan menembus tangki. D, ada lubang perawatan atau manhole. Setiap tangki air harus dilengkapi dengan lubang tertutup untuk memudahkan perawatan dengan ukuran yang cukup agar orang dapat masuk ke dalam tangki. Kemudian E, konstruksi yang mencegah air diam. Solusinya adalah menjauhkan lubang pipa masuk dan keluar tangki sehingga terjadi pergerakan air menggunakan ukuran dan bentuk tangki yang sesuai kebutuhan. Kemudian F,
pipa peluap. Fungsinya adalah untuk membuang air apabila telah melewati batas maksimum tangki. Dan yang G adalah pipa fan. Tujuan pipa fan adalah untuk memasukkan atau mengeluarkan udara tangki pada waktu volume air berkurang atau bertambah. Kemudian ada perancangan sistem pipa air dingin. Ada dua sistem penyediaan air dalam gedung. Yang pertama, sistem pengaliran atau distribusi ke atas. Pada sistem ini, pipa utama dipasang dari tangki atas ke bawah sampai langit-langit lantai terbawah dari gedung. Kemudian mendatar dan bercabang-cabang tegak ke atas untuk melayani lantai-lantai di atasnya. Dan yang kedua, sistem pengaliran atau distribusi ke bawah. Di sini, pipa utama dari tangki atas dipasang mendatar dalam langit-langit lantai teratas dari gedung, dan dari pipa mendatar ini dibuat cabang-cabang tegak ke bawah untuk melayani lantai-lantai di bawahnya. Kemudian perancangan sistem penyediaan air panas. Sistem penyediaan air panas dapat dibagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan sistem pipanya, cara penyediaannya, dan cara sirkulasinya. Menurut sistem pipanya ada dua macam. Yang pertama, sistem aliran ke atas atau upfeed. Air panas dialirkan ke alat-alat plumbing melalui pipa-pipa cabang dari pipa utama yang dipasang pada lantai terbawah gedung. Yang kedua, sistem aliran ke bawah atau downfeed. Air panas dialirkan ke alat-alat plumbing melalui pipa-pipa cabang dari pipa utama yang dipasang pada lantai teratas gedung. Kemudian menurut cara penyediaannya ada dua macam. Yang pertama sistem pipa tunggal dan yang kedua sistem sirkulasi atau sistem dua pipa. Kemudian menurut cara sirkulasinya ada dua macam. Yang pertama sirkulasi secara alami atau gravitasi dan yang kedua sirkulasi paksaan dengan menggunakan pompa. Kemudian untuk air buangan. Tujuan perancangan sistem pembuangan yakni membawa air terpakai ke tempat pengolahan yang aman serta melakukan penanganan akibat lain, yakni mencegah timbulnya bau, mencegah masuknya air buangan ke pipa air minum, dan mencegah terjadinya back pressure. Klasifikasi menurut jenis air buangan, yakni yang pertama sistem pembuangan air bekas. Adalah sistem pembuangan di mana melalui air kotor yang berasal dari urinoir, kloset, dan lain-lain yang dikumpulkan dan dialirkan keluar. Kemudian sistem pembuangan air kotor merupakan sistem pembuangan di mana air bekas dari gedung dikumpulkan dan dialirkan keluar. Kemudian sistem pembuangan air hujan ialah sistem di mana air hujan dari atap gedung dan tempat lainnya dikumpulkan dan dialirkan keluar. Sewage Treatment Plant atau STP berfungsi sebagai pengolah air buangan sehingga memenuhi persyaratan sebagai air buangan rumah tangga atau limbah domestik. Beberapa jenis STP yang umum dipakai, yang pertama adalah Extended Aeration Activated Sludge Process, dan yang kedua Rotating Biological Contractor. Kemudian yang ketiga Bioaktivator, yang merupakan kombinasi antara Extended Aeration Activated Sludge Process dengan Rotating Biological Contractor. Kemudian ada sistem air hujan dan drainase. Air hujan yang jatuh di atap bangunan disalurkan ke drainase. Pada saluran drainase air hujan di halaman dihubungkan dengan sejumlah sumur resapan. Volume sumur resapan ada saluran drainase sebagai pelimpah dilambangkan dengan V1 dan volume sumur resapan tanpa ada saluran drainase sebagai pelimpah dilambangkan dengan V2. Apabila data yang dimaksud tidak lengkap, maka dapat ditetapkan V1 sebesar 30 liter tiap 1 meter persegi luas kapling dan V2 sebesar 50 liter tiap 1 meter persegi luas kapling. Kemudian di bawah ini adalah tabel dari sistem air hujan dan drainase. Untuk sistem drainase tidak terpadu, penempatannya di kedua sisi badan jalan sebagai bagian jalan. Fungsinya hanya menyalurkan air hujan yang jatuh di damaja. Damaja itu sesuai hujan rencana. Dimensinya minimum sesuai persyaratan umum. Kemudian sistem drainase terpadu, penempatannya sebagai median. Saluran primer yang bermuara di saluran alamiah, penempatannya di kedua sisi badan jalan. Fungsinya menyalurkan debit hujan rencana yang jatuh di seluruh area termasuk damaja. Dimensinya minimum sesuai persyaratan umum dan disesuaikan dengan perhitungan debit rencana. Dengan catatan, definisi tidak terpadu.
Saluran drainase yang mengikuti sistem jaringan jalan dan berfungsi sebagai saluran yang menyalurkan air hujan yang jatuh di Damaja, bukan sebagai saluran primer drainase permukiman. Kemudian definisi terpadu, saluran drainase yang mengikuti sistem jaringan jalan dan berfungsi sebagai saluran yang menyalurkan air hujan yang jatuh di Damaja dan yang jatuh di seluruh kawasan permukiman. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.